ketika amanah dicurigai dan pengkhianatan dijunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini channel Rahmatan Lil Alamin akan menyajikan satir kehidupan umat Islam di era sekarang. Ini yang banyak mengalami kehidupan yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Kemunduran keimanan dan jatuhnya martabat umat disebabkan oleh kerakusan dan ketamakaan terhadap dunia dan jabatan yang di dalam aksinya menjual agama sebagai komoditas untuk mencapai tujuan. Salah satu krisis paling serius yang sedang dialami masyarakat hari ini bukan semata krisis ekonomi atau krisis politik, melainkan krisis kebenaran. Di ruang publik, kejujuran sering kalah oleh narasi, integritas dikalahkan oleh citra, dan kompetensi ditenggelamkan oleh popularitas. Orang yang lantang meski minim kapasitas justru mendapat panggung, sementara mereka yang jujur dan berilmu kerap disisihkan, bahkan dicurigai. Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Rasulullah telah memberi peringatan keras melalui sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah rahimahullah. Sayati 'alan nasis an-nasina sanawatun khadda'atu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukazzab fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-ruwaybidatu. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Pendusta dibenarkan, orang jujur didustakan, pengkhianat dipercaya, sementara orang amanah justru dituduh berkhianat. Dan pada masa itu Ruwaybidah berbicara. Ketika ditanya siapa Ruwaybidah itu, Nabi menjawab, "Ar-rajulu tafihu fi amril 'amma." Orang bodoh yang turut campur dalam urusan publik. Hadis riwayat Ibnu Majah disyahihkan Al-Albani. Hadis ini terasa sangat relevan untuk membaca wajah Indonesia, bahkan dunia hari ini. Ruang politik, antara narasi manipulasi dan hilangnya amanah. Dalam dunia politik kontemporer, kebenaran seringkali kalah oleh framing. Fakta dapat dipelintir, data dapat dipilih secara selektif, dan kebohongan dapat dikemas menjadi opini. Publik pun digiring untuk percaya bukan pada yang paling benar, melainkan pada yang paling sering muncul. Padahal Allah dengan tegas mengingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah. Quran Surat Al-Hujurat 6. Namun di era pasca kebenaran post-truth, verifikasi sering kalah oleh emosi. Akibatnya, pendusta dipuja karena sejalan dengan selera massa, sementara orang jujur dianggap ancaman karena menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengingatkan, kerusakan urusan publik terjadi ketika amanah dan kejujuran tidak lagi menjadi standar kepemimpinan. Majmu' al-Fatawa. Dunia pendidikan, ketika nilai dikalahkan oleh nilai angka, ironi yang sama juga terjadi di dunia pendidikan. Kejujuran seringkali kalah oleh target, integritas dikalahkan oleh capaian administratif. Tidak jarang, kebohongan kecil dianggap wajar demi menyelamatkan sistem. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah 42. Pendidikan yang kehilangan roh. Kejujuran akan melahirkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara moral. Inilah generasi yang mudah menjadi Ruwaybidah, percaya diri berbicara, namun miskin hikmah dan tanggung jawab. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan, ilmu tanpa akhlak adalah bencana, dan akhlak tanpa ilmu adalah kelemahan. Dakwah di era digital, antara hikmah dan sensasi, dakwah pun tidak luput dari dampak zaman tipu daya. Media sosial memberi ruang luas bagi siapapun untuk berbicara atas nama agama. Sayangnya, tidak semua yang berbicara memiliki ilmu dan adab yang cukup. Rasulullah telah memperingatkan, "Man qala fil Qur'ani bighairi ilmin, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan nasaitar, barang siapa berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun hari ini dakwah sering dinilai dari jumlah pengikut, tingkat viralitas, serta potongan video pendek, bukan dari kedalaman ilmu dan kejujuran ilmiah. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, dahulu mereka tidak bertanya tentang sanad,
Tetapi ketika fitnah muncul, mereka berkata, "Sebutkan siapa gurumu." Ruwaibidah dan krisis otoritas ilmu. Salah satu bahaya terbesar dari zaman ini adalah krisis otoritas ilmu. Orang berilmu disamakan dengan orang yang sekadar punya opini. Ulama disetarakan dengan influencer. Akibatnya, masyarakat kehilangan rujukan yang sahih. Imam Malik rahimahullah berkata, "Tidak semua yang tahu boleh berbicara, dan tidak semua yang berbicara pantas didengar." Ketika Ruwaibidah menguasai ruang publik, keputusan penting diambil tanpa ilmu, tanpa hikmah, dan tanpa tanggung jawab moral. Penutup, menjaga kejujuran di zaman yang tidak ramah pada orang jujur. Hadis Nabi tentang tahun-tahun penuh tipu daya bukan untuk membuat umat pesimis, tetapi agar waspada dan tetap teguh. Dalam situasi ketika pendusta dipuja dan orang jujur dinista, sikap seorang mukmin justru harus semakin jelas. Teguh pada kebenaran meski tidak populer, menjaga amanah meski dicurigai, serta mengikuti ilmu meski kalah oleh opini. Allah berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih akan hilang, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan tetap. Quran Surah Ar-Ra'd 17. Sejarah selalu membuktikan kebenaran mungkin tertindas, tetapi tidak pernah punah. Ada ungkapan yang kontradiksi antara kejujuran kebencian pada orang yang jujur. Ungkapan menjaga kejujuran di zaman yang tidak ramah pada orang jujur bukan sekadar kalimat retoris, tetapi sebuah potret zaman sekaligus panggilan moral yang menggambarkan situasi sosial ketika nilai kejujuran tidak lagi dihargai sebagaimana mestinya, bahkan sering dianggap sebagai hambatan, kelemahan, atau ancaman. Berikut uraian panjang dan mendalam untuk memahami maknanya secara utuh. 1. Makna menjaga kejujuran. Pilihan sadar, bukan sikap netral. Kejujuran dalam Islam bukan hanya akhlak pribadi, tetapi sikap hidup dan komitmen iman. Menjaga kejujuran berarti konsisten antara hati, lisan, dan perbuatan, menyampaikan kebenaran apa adanya meskipun pahit, menolak kebohongan, manipulasi, dan kepura-puraan, tetap lurus walau tidak diuntungkan secara duniawi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga kejujuran berarti memilih jalan yang benar, meski jalannya sempit dan berat. Ia bukan sikap pasif, tetapi perjuangan batin dan sosial yang terus-menerus. 2. Apa yang dimaksud zaman yang tidak ramah? Maksudnya adalah ketika sistem menghukum kejujuran, ungkapan zaman yang tidak ramah pada orang jujur menunjuk pada kondisi ketika orang jujur dianggap tidak fleksibel, kejujuran dinilai naif dan tidak realistis, manipulasi dianggap kecerdikan, kebohongan dianggap strategi. Dalam sistem semacam ini, orang yang jujur sering dikesampingkan, dikurigai, disingkirkan dari ruang pengaruh, bahkan difitnah. Rasulullah telah menggambarkan masa ini sebagai tahun-tahun penuh tipu daya, ketika pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Artinya, masalahnya bukan sekadar individu, tetapi struktur sosial yang rusak, keimanan yang tergerus oleh hawa nafsu kekuasaan dan dunia. Q. 3. Kejujuran menjadi asing. Kebenaran tak lagi populer. Di zaman ketika popularitas mengalahkan integritas, kejujuran sering kalah oleh narasi yang dibangun rapi, citra yang dikemas menarik, opini yang diulang-ulang. Kebenaran tidak lagi diukur dari dalil dan fakta, tetapi dari jumlah pendukung, tingkat viral, emosi yang dibangkitkan. Rasulullah bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Hadits riwayat Muslim. Orang jujur sering merasa sendirian, bukan karena salah, tetapi karena kebenaran memang tidak selalu ramai. Beban psikologis orang jujur, antara ideal dan realita. Menjadi jujur di zaman seperti ini menimbulkan beban berat, tekanan untuk berkompromi, godaan untuk diam demi aman, kelelahan karena terus disalahpahami, rasa lelah karena melawan arus. Namun disinilah nilai kejujuran diuji. Kejujuran yang tetap dijaga saat aman belum tentu bernilai tinggi. Kejujuran yang dijaga saat berisiko itulah yang mulia. Allah berfirman,
Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut 5. Menjaga kejujuran sebagai bentuk ibadah dan perlawanan moral. Dalam konteks ini, menjaga kejujuran adalah ibadah, karena dilakukan demi Allah, bukan demi tepuk tangan manusia. Perlawanan moral, karena menolak ikut dalam arus kebohongan. Amar ma'ruf, karena kejujuran adalah inti kebaikan. Jihad akhlak, karena melawan hawa nafsu dan tekanan sosial. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Allah menegakkan negara yang adil meski kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meski muslim. Keadilan dan kejujuran adalah fondasi keberlangsungan masyarakat. Seks, dampak sosial kejujuran. Mungkin kalah tapi tak pernah mati. Secara kasat mata orang jujur sering kalah. Kalah jabatan, kalah pengaruh, kalah popularitas. Namun dalam jangka panjang, kejujuran membangun kepercayaan, kejujuran melahirkan ketenangan batin, kejujuran meninggalkan warisan moral, kebohongan bersifat cepat dan berisik tetapi rapuh, kejujuran lambat dan sunyi tetapi kokoh. 7. Pesan inti ungkapan ini. Ungkapan menjaga kejujuran di zaman yang tidak ramah pada orang jujur mengandung pesan, jangan ukur kebenaran dari tepuk tangan, jangan tinggalkan amanah demi keamanan semu, jangan lelah menjadi lurus di tengah kebengkokan, jangan takut sepi karena kebenaran memang tidak selalu ramai. Menjadi jujur di zaman rusak bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan iman. Ungkapan ini adalah peringatan sekaligus harapan. Peringatan bahwa zaman bisa rusak, tetapi juga harapan bahwa selalu ada orang-orang yang memilih tetap lurus. Selama masih ada insan yang menjaga kejujuran, peradaban belum sepenuhnya runtuh. Kejujuran mungkin tidak membuat kita populer, tetapi ia akan membuat kita selamat. Di dunia dengan hati yang tenang, dan di akhirat dengan hisab yang ringan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.